Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, hari ini adalah hari bahagia bagi orang yang beriman. Karena hari ini ada munasabah dengan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi umat manusia melebihi diutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliaulah maka hidup kita ini jadi berarti. Dengan diutusnya beliaulah hidup kita ini menjadi hidup yang sangat indah, yaitu hidup dalam rangka perjalanan menuju surga Allah. Hidup dalam rangka menunggu panggilan untuk menjadi raja-raja di surga Allah. Maka kita gembira dengan nikmat Allah, dengan anugerah Allah. Ini adalah perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Bergembira, sangat gembira. Sebetulnya kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi itu tidak cukup setahun sekali. Semestinya hari-hari, semestinya setiap saat kita bergembira dengan yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Katanya gitu. Kalau kita ini bikin maulid tiap hari, itu memang sudah wajib, sudah semestinya. Bukan tiap hari, tiap waktu. Alhamdulillah ta'ala. Tetapi kenapa ini kok ada maulid tahunan? Ini juga bagian dari sunnah yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi waktu 10 Muharram puasa untuk memperingati kejadian besar, yaitu ditolongnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam atas Fir'aun. Diperingati tiap tahun. Tapi juga ada maulid tiap 7 hari, mestinya begitu. Karena Nabi tiap hari Senin puasa, beliau mengatakan ini hari kelahiranku. Memperingati hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya. Maka hari Senin kita puasa, insyaallah. Di maulid
mingguan, ada maulid bulanan. Fabidzalika falyafrahu, maulid setiap saat. Nah, kita gembira dengan Nabi ini setiap saat, maka ini maulid setiap saat. Maulid itu bukan mesti harus dengan acara-acara tertentu, pokoknya apa saja yang menunjukkan kita ini gembira dengan kelahiran beliau, dengan diutusnya beliau, ini sudah merupakan maksud yang pokok daripada maulid. Kalau kita baca selawat itu juga bagus, karena itu juga perintah Allah. Kalau kita ini maulid dengan sedekah, ini juga ada dasarnya. Diceritakan dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Lahab yang diceritakan dalam Quran, tabbat yada Abi Lahab, itu setiap hari Senin diringankan siksanya di neraka, gara-gara waktu Nabi lahir dia itu gembira, karena saking gembiranya dia memerdekakan seorang budak. Maka ini walaupun dia ini kafir, kecintaannya kepada baginda Nabi yang cuma sebentar itu saja, setelah itu musuhi terus, masih dinilai oleh Allah, sehingga tiap hari Senin diringankan siksanya. Maka para ulama mengatakan kalau Abu Lahab yang cinta sama Nabi sebentar gitu saja dan matinya dalam kafir, masih ada penghargaan dari Allah. Bagaimana orang iman yang seumur hidup cinta kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, pasti ada nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka kalau maulid itu sedekah, sedekah harta, sedekah makanan, sedekah tenaga. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah. Sedekah Fatihah untuk semua orang Islam, sedekah amalan, ini pun juga masyru', disyariatkan. Hadiah sedekah itu dalilnya lebih daripada 70 dalil yang menjelaskan bahwa sedekah amal itu boleh dan disyariatkan. Maka orang-orang yang mengatakan sedekah amal tidak boleh, bahkan bid'ah, maka dia itulah sebetulnya sumber bid'ah dan kebodohan. Dengan baca selawat, dengan sedekah, dengan rasa gembira dalam hati, ini semua merupakan inti daripada maulid. Memperingati sejarah umat Islam, ini adalah perintah Allah, dan ini maulid ini bagian daripada menjalankan perintah itu. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia mengenai sejarah-sejarah. Tidak ada sejarah yang lebih besar melebihi sejarah yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena dalam Quran diceritakan kelahiran Nabi Musa dengan panjang lebar, diceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dengan panjang lebar juga, diceritakan kelahiran Nabi Ishak putranya Siti Hajar, Siti Sarah, dengan panjang lebar prosesnya. Diceritakan kelahiran Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Diceritakan juga mengenai kelahiran Siti Maryam alaihissalatu wassalam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khuluquhul Quran. Dan Nabi itu bersikap seperti sikapnya Quran. Kalau Quran itu cerita mengenai kelahiran nabi-nabi, maka kita pun mengikuti Quran, cerita kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, keistimewaan-keistimewaan Nabi menimbulkan kecintaan kepada Nabi. Dan ini melupakan sebesar-besarnya amal setelah iman kepada Allah. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba, orang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kalau orang itu betul-betul ada cinta yang sebenarnya kepada Nabi, kalau kumpul dengan Nabi, bukan hanya masuk surga, dia akan masuk surga di tingkatan yang sangat tinggi yang tidak tahu kita. Cinta kepada Nabi, bagaimana maknanya? Dalam hati kita gembira, kita cintai dia melebihi cinta kita kepada ayah kita, ibu kita, anak kita, seluruh manusia. Cinta kepada Nabi juga dengan makna cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Apa yang sunnah Nabi kita cintai melebihi semua aturan yang ada di dunia ini. Cinta kepada Nabi mengakibatkan cinta kepada keluarga Nabi, anak cucu Nabi, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Ini bagian dari cinta kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi dengan senantiasa baca selawat kepada Nabi, ini juga bagian dari cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi dengan bertawasul kepada Nabi. Dalam hadis Tabrani dikatakan doa tawasul yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbik. Ini hadis sahih, hadis tawasul. Kemarin ada orang membawa CD ke sini, diberikan sama Pak Tontowi. Pak Tontowi cerita sama saya, CD-nya itu pengajiannya Ustadz Salafi, namanya Makros Elek. Makros Elek. Aslinya Makros Ali, tapi saya sebut Makros Elek. Karena elek ini dia. Kenapa kayak katanya orang tawasul itu musyrik. Dan dia berkata dengan perkataan yang sangat buruk, saya tidak bisa menirukan, mengenai Nabi SAW. Nabi itu sudah mati, katanya dia. Sudah jadi bangkeh, katanya dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini harus syahadat lagi tuh Makros Elek itu. Orang-orang yang mati syahid dikatakan oleh Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Lah para nabi itu derajatnya jutaan kali lipat melebihi orang-orang mati syahid. Bagaimana dikatakan nabi mati di kuburnya? Dalam hadis sahih dikatakan al-anbiya fi quburihim ahya yusallun. Para nabi itu di kuburnya hidup dan mereka sholat di kuburnya. Ini hadis sahih ini. Bagaimana Makros itu bilang gitu, dan itu disebar-sebarkan kepada orang awam yang nggak tahu hadis. Ini adalah kejahilan dan pengerusaan dan penyesatan. Kamu ikuti orang-orang gendeng begitu itu. Kalau dia sudah menyinggung Nabi,
Saya tidak peduli siapa saja. Walaupun Makhrus Ali itu pernah 4 tahun satu kamar bersama saya di Mekah itu. Tapi karena dia menyinggung Nabi, saya katakan gendeng elek, udah. Sebetulnya saya ingin mengatakannya lebih jelek dari itu, tapi tidak pantas di masjid saya mengatakan begitu. Ulama-ulama dimusyrik-musyrikkan, aulia-aulia dimusyrik-musyrikkan. Ini apa ini? Bahkan ini hadis sahih disalah-salahkan juga. Hadis sahih disalahkan. Itu ada orang namanya Bin Bas. Dia membaca di dalam Fathul Bari Syarah Bukhari itu, ada sahabat yang datang ke kubur Nabi. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik faqad halaku. Mintalah hujan untuk umatmu ya Rasulullah, mereka sudah kekeringan, hancur mereka. Tiba-tiba hujan. Maka Bin Bas itu bilang, ini orang ini nggak tahu tauhid dia. Musyrik katanya. Sahabat dimusyrikan, kamu yang musyrik insyaallah. Kalau nggak tobat. Sahabat tuh dimusyrik nih. Muridnya Kanjeng Nabi sik salah meneh. Lah kowe kuwi muridnya sapa kok gak salah kowe? Enakan kowe disalahno. Nah, ini saya katakan begini karena mereka itu sukanya bikin video, bikin CD, masukkan internet, bikin FM. Maka kalau saya tidak bicara, maka nanti bisa-bisa kamu juga termakan dengan ocehan-ocehan orang-orang yang gendeng itu. Bagaimana malaikat? Cinta kepada Nabi dengan penuh kecintaan di dalam hati, kegembiraan dengan Nabi, membaca selawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bertawasul dengan Nabi, dan itu sunnah, hadisnya sahih. Dan dalam sholat pun kita diajari oleh Nabi untuk memanggil Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam buat engkau wahai baginda Nabi. Ini bagian dari kecintaan kepada Nabi, dan bahwa Nabi itu mendengar apa yang kita ucapkan dalam sholat itu. Kalau Nabi tidak mendengar, untuk apa kita mengatakan Assalamualaikum, salam buat engkau? Kita berbicara dengan batu. Nabi yang maha bijak tidak mungkin ngajari kita berbicara dengan perkara yang nggak bisa dengar. Kita diajari Assalamualaikum ayuhan Nabi, menunjukkan Nabi itu dengar. Kalau tidak berkesimpulan seperti itu, bodoh itu orang. Cinta dengan Nabi, cinta dengan umat Nabi. Kita sayangi umat Nabi seluruh alam. Bagaimana menyayangi mereka? Kita ajak mereka ke jalan Nabi alaihissalam. Insyaallah malaikat. Cinta kepada Nabi maknanya meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan dakwah Nabi, meneruskan cita-cita Nabi. Cita-cita kita bagaimana keluarga kita seperti keluarga yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita kita bagaimana kampung kita seperti kampung baginda Nabi alaihi wasallam. Cita-cita kita bagaimana masyarakat kita seperti masyarakat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puncaknya bagaimana hati kita tawajuh sesuai dengan hati yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu saja. Semoga maulid kita ini diterima oleh Allah sebagai bukti kecintaan kita kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أعلنا وما أخفينا ما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا مرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك يا الله بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتؤمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتجمع شملنا وتجمع شتات أمورنا واغفر لنا واختلنا في شؤوننا كلها ثم بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها اللهم زدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم استرنا يا الله سترا جميلا اللهم استرنا سترا جميلا واجعل ما تحت الستر ما تحب وترضى يا إله كل شيء ويا عالما بكل شيء ويا قادرا على كل شيء ويا محيطا بكل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء يا من منه مبتدأ كل شيء وإليه منتهى كل شيء أعطنا من خير كل شيء واجنبنا من شر كل شيء أعطنا من خير كل شيء واجنبنا من شر كل شيء وبارك لنا في كل شيء وأيدنا في كل شيء واحفظنا في كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تسألنا عن شيء ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما ربنا زدنا نورا ربنا زدنا إيمانا ويقينا ربنا زدنا إيمانا ويقينا ربنا زدنا تقوى ربنا زدنا ورعا ربنا زدنا الخلق الحسن ربنا زدنا يا الله علما وحلما ربنا زدنا علما وحلما ربنا زدنا خيرا ربنا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب بيت العتيق يا رب بيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا تلميذاتنا ورقاب المسلمين من النار يا قديم الإحسان أحسن لنا في عاقبة أمورنا كلها وأجرنا من حز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم يا الله بحق محمد اجمع بيننا وبين نبينا محمد اجمع بيننا وبين نبينا محمد في الدنيا والآخرة في المنام واليقظة
بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وشفاعة نبيك الكريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.